Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Dria dengan selaku dosen pengampu komunikasi bisnis kelas D, kami di sini kelompok 3 akan presentasikan hasil dari diskusi kami. Adapun anggota kami yaitu saya sendiri, Muntazun Alhaq dengan ujung NPM 164. Eh, saya saya Widya Salsabila ini dengan ujung NPM 014. Saya Indah Permatasari dengan ujung NPM 034. Saya Agung Rahmadi Utama dengan ujung MPM 035. Saya Muhammad Evan Ananta dengan ujung NPM 074. Oke, baik, di sini materi kita yang pertama yaitu komunikasi dalam organisasi. Next. Yang pertama akan dibahas oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai hubungan komunikasi. Yang pertama, peran manajerial. Peran manajerial yang pertama adalah peran antar pribadi. Peran antar pribadi dalam manajerial meliputi figur pemimpin dan penghubung. Seorang manajer menjadi tokoh figur dalam acara seremonial. Juga menyampaikan pesan bisnis dengan jelas. Kemampuan kepemimpinan dan penghubung eksternal juga penting dalam memotivasi karyawan dan menjalin hubungan dengan pelanggan, pemasok, klien, dan pemerintah. Lalu, peran informasional. Peran informasional meliputi pemantauan informasi. Bicara pemantauan dilakukan oleh manajer untuk mengawasi pekerjaan bawahannya. Penyebar informasi berfokus pada penyampaian kebijakan internal seperti pakaian, seragam, jam lembur, gaji, dan disiplin kerja. Lalu ada peran keputusan. Peran keputusan meliputi wirausaha, pemecah masalah, pengalokasian, sumber daya, dan negosiator. Sebagai wirausaha, manajer perlu juga diambil kreatif dan berani mengambil resiko sebagai pemecah masalah. Mengatasi masalah seperti pendistribusian, pelayanan pelanggan, kualitas barang, dan bahan baku. Lalu kegiatan pertukaran informasi. Menetapkan tujuan organisasi melibatkan berbagai tingkat manajemen dan karyawan. Tujuan organisasi dapat didefinisikan dalam arti keuangan, finansial, mutu produk, penguasaan pasar, kepuasan karyawan, atau memberikan pelayanan bagi pelanggan. Lalu, membuat dan melaksanakan keputusan. Mencapai tujuan organisasi melibatkan membuat dan melaksanakan keputusan yang mendukung tujuan keputusan perlu didasarkan pada fakta dan pertimbangan alternatif. Setelah diambil, keputusan perlu dilaksanakan dengan komunikasi yang baik. Lalu yang ketiga, mengukur prestasi kerja. Setelah keputusan dilaksanakan, penting untuk mengukur prestasi kerja. Faktor yang diukur meliputi biaya penjualan, pangsa pasar, perputaran karyawan, dan persediaan pengelolaan data yang bisa manual ataupun komputerisasi tergantung ukuran perusahaan. Komunikasi yang baik antar unit penting untuk mengukur prestasi kerja organisasi secara efektif. Lalu D, merekrut dan mengembangkan staf. Proses merekrut melibatkan pengumuman terbuka, penelitian resume, dan wawancara. Setelah direkrut, karyawan perlu diperkenalkan dengan staf dan diberikan umpan balik atau atas prestasi mereka. Komunikasi memainkan peran penting dalam memberikan penghargaan, pengakuan, tanggung jawab yang lebih tinggi kepada karyawan baru. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, pelayanan pelanggan. Organisasi berhubungan dengan pelanggan melalui komunikasi formal dan non-formal dalam pelayanan pelanggan. Komunikasi penting untuk pengecekan kredit, tagihan, tanggapan telepon, dan menangani pengaduan. Semua ini melibatkan berbagai bentuk komunikasi. F. Negosiasi dengan pemasok. Manajemen perusahaan melakukan negosiasi dengan pemasok dan pemberi pinjaman untuk mendapatkan harga yang baik. Setelah mendapatkan dana, perusahaan memberikan laporan perkembangan kepada pihak terkait negosiasi dan pelaporan memerlukan komunikasi yang sama memuaskan kedua belah pihak yang terlibat. G. Membuat produk. Dalam mengembangkan produk baru, komunikasi penting mulai dari ide hingga pemasaran, perancang merencanakan produk.
Pemasar penelitian pasar dan manajer penjualan melakukan kampanye. Semua langkah ini memerlukan komunikasi antar manajer, karyawan, bagian pemasaran, dan pelanggan menghubungkan proses produksi dengan komunikasi. A. Berinteraksi dengan peraturan yang ada. Komunikasi tak hanya dalam perusahaan, tetapi juga antara perusahaan dan pemerintah. Pemerintah melindungi masyarakat dengan peraturan seperti perlindungan keselamatan kerja, jaminan hari tua, UMR, jam kerja, dan lingkungan. Semua ini memerlukan komunikasi. Selanjutnya, pola komunikasi. Saluran komunikasi formal dalam struktur organisasi garis fungsional maupun matriks akan tampak berbagai macam posisi atau kedudukan masing-masing, sesuai dengan batas tanggung jawab dan wewenangnya. Dalam kaitannya dengan proses penyampaian informasi dari manajer kepada bawahan ataupun dari manajer ke karyawan, pola transformasi informasinya dapat berbentuk komunikasi dari atas ke bawah, komunikasi dari bawah ke atas, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. A. Komunikasi dari atas ke bawah. Jalur komunikasi yang berasal dari atas manajer ke bawah atau karyawan merupakan penyampaian pesan yang dapat berbentuk perintah, instruksi, maupun prosedur untuk dijalankan para bawahan sebaik-baiknya. Komunikasi dari bawah ke atas. Salah satu kelemahan komunikasi dari bawah ke atas adalah kemungkinan bawahan hanya menyampaikan informasi atau laporan baik saja, atau ABS, atau asal Bapak senang. Sedangkan informasi yang agaknya mempunyai kesan negatif atau tidak disenangi oleh manajer cenderung disimpan dan tidak disampaikan. C. Komunikasi horizontal. Tujuan komunikasi horizontal antara lain untuk melakukan persuasi, mempengaruhi, dan memberikan informasi kepada bagian atau departemen yang memiliki kedudukan sejajar. D. Komunikasi diagonal. Komunikasi yang berlangsung dari satu pihak kepada pihak lain dalam posisi yang berbeda, di mana kedua pihak tidak berada pada jalur struktur yang sama. Selanjutnya akan disampaikan dengan rekan saya. Keterbatasan komunikasi formal. Supervisor atau manajer tingkat bawah berhak untuk tidak setuju dan menolak penyampaian ide pengembangan organisasi. Namun, para bawahan cenderung berusaha menyampaikan langsung ke manajer puncak dengan risiko karirnya dalam organisasi terancam. Selanjutnya ada saluran komunikasi informal. Dalam jaringan komunikasi informal, orang-orang yang ada dalam suatu organisasi tanpa mempedulikan jenjang hierarki, pangkat, dan kedudukan atau jabatan dapat berkomunikasi secara luas. Nah, selanjutnya cara mengelola komunikasi. Yang pertama, mengurangi jumlah pesan. Ratus pesan dalam suatu organisasi dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis, perlu dikelola dengan baik. Oleh karena itu, jika suatu pesan perlu diberikan secara tertulis, sepucuk surat merupakan investasi yang baik dan berharga. Dua, instruksi yang jelas. Orang-orang yang bertugas melakukan komunikasi atau komunikator dan harus memahami kebutuhan dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, mendelegasikan tanggung jawab. Dalam suatu organisasi, tujuan organisasi secara
secara keseluruhan dapat tercapai bila manajer mempunyai kepercayaan bahwa orang lain dapat menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepada mereka. Yang keempat, melatih petugas. Suatu organisasi dianjurkan untuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan berkomunikasi bagi orang-orang yang pekerjaan atau tugasnya berhubungan erat dengan masalah komunikasi. Komunikator juga perlu meningkatkan dan memperlancar kemampuan berbahasa serta keterampilan presentasinya, sehingga komunikasi bisa menjadi lebih baik dan lancar. Selanjutnya, penanganan krisis komunikasi. Ada sebuah kasus, yaitu perusahaan jamu PT Utama Sehat memproduksi obat pegal linu dalam berbagai macam bentuk, baik tablet, kapsul, maupun kaplet. Seorang wanita dikabarkan meninggal dunia setelah minum obat pegal linu produksi perusahaan tersebut. Mendengar kejadian itu, aparat keamanan dan dinas kesehatan segera melakukan penyelidikan dan pemeriksaan di tempat kejadian. Hasil sementara mengisyaratkan bahwa obat tersebut mengandung campuran zat yang berbahaya bagi manusia. Setelah beberapa lama, hasil pemeriksaan di laboratorium menunjukkan bahwa penyebab kematiannya adalah obat yang diproduksi PT Utama Sehat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 4 tentang komunikasi bisnis lintas budaya. Pengertian, secara sederhana, komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah atau negara. Bisnis lintas budaya menjadi semakin penting ketika terbukanya peluang perusahaan multinasional masuk ke wilayah suatu negara dan didorong oleh semakin pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Memahami budaya dan perbedaannya. Definisi budaya. Definisi budaya menurut salah satu ahli yaitu Lehman, Himstred, dan Beatty, budaya diartikan sebagai sekumpulan pengalaman hidup yang ada dalam masyarakat mereka sendiri. Budaya mencakup kumpulan pengalaman hidup, pemrograman kolektif, sharing, dan tipikal karakteristik perilaku setiap individu yang ada dalam masyarakat. Masuk di dalamnya tentang bagaimana sistem nilai, norma, simbol-simbol, dan kepercayaan atau keyakinan mereka masing-masing. Komponen budaya. Menurut salah satu ahli, Kateora, budaya memiliki beberapa elemen, yaitu budaya material, lembaga sosial, sistem kepercayaan, estetika, dan bahasa. Budaya material atau material kultur dibedakan ke dalam dua bagian, yaitu teknologi dan ekonomi. Teknologi yang mencakup teknik untuk mengubah atau membentuk material menjadi produk yang dapat berguna bagi masyarakat umumnya. Sedangkan ekonomi merupakan cara orang menggunakan segala kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Organisasi sosial atau social institution. Pendidikan adalah suatu lembaga yang berkaitan dengan orang lain, mengorganisasikan kegiatan mereka untuk dapat hidup secara harmonis dengan yang lain, dan mengajar perilaku yang dapat diterima oleh generasi berikutnya. Sistem kepercayaan atau keyakinan, belief system, akan berpengaruh terhadap sistem nilai yang ada di masyarakat yang menganutnya. Estetika berkaitan dengan seni, dongeng, hikayat, musik, drama, dan tari-tarian. Bahasa adalah cara untuk mengungkapkan sesuatu melalui simbol-simbol tertentu kepada orang lain. Tingkatan budaya. Yang pertama ada formal. Budaya pada tingkatan formal adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh suatu masyarakat turun-temurun dari generasi ke generasi berikutan dan bersifat formal. Contohnya tata bahasa Indonesia. Yang kedua ada informal. Budaya pada tingkatan informal adalah sebuah kebiasaan suatu masyarakat meneruskan dari generasi ke generasi berikutnya melalui apa yang didengar, dilihat, dipakai, dan dilakukan. Tanpa diketahui alasannya mengapa hal itu dilakukan, contohnya seseorang bersedia dipanggil dengan nama julukan bukan nama aslinya. Mengenal perbedaan budaya.
Nilai-nilai sosial, nilai-nilai sosial yang tumbuh dan berkembang di suatu negara bisa jadi berbeda dengan orang lain. Selanjutnya ada peran dan status. Peran wanita dalam dunia bisnis di negara maju cukup dominan dibanding di negara yang sedang berkembang. Selanjutnya pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para manajemen puncak antara negara yang satu dengan negara yang lain berbeda. Yang cepat tetapi ada juga yang lama. Selanjutnya ada konsep waktu. Penilaian terhadap waktu antara negara yang satu dengan negara yang lain juga berbeda. Ada yang ketat tetapi juga ada yang longgar atau luas. Konsep jarak komunikasi. Jika ingin melakukan komunikasi dengan orang yang berbeda budaya, sebaiknya berjaga jarak. Yang terakhir ada konteks budaya. Pemanfaatan sinyal komunikasi verbal dan non-verbal tergantung pada konteks. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan dengan rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah bahasa tubuh. Penggunaan bahasa tubuh yang sama antara negara yang satu dengan negara yang lain dapat diartikan berbeda, sehingga bisa menimbulkan kesalahpahaman. Yang selanjutnya adalah perilaku sosial. Perilaku sosial antara negara satu dan negara lain bisa menjadi penghambat berkomunikasi. Yang selanjutnya itu perilaku etis. Perilaku etis dan tidak etis antara negara satu dengan negara lain berbeda. Oleh karenanya, pelajari terlebih dahulu etika bisnis di negara yang akan dituju. Next. Komunikasi dengan orang berbudaya asing. Belajar tentang budaya ketika berkeinginan untuk keluar negeri, wajib menyiapkan diri untuk menghadapi budaya yang jauh berbeda dengan budayanya sendiri. Contohnya yaitu saat ke negara-negara Arab, janganlah sampai memberi hadiah minum-minuman beralkohol. Selanjutnya itu mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya. Ketika bernegosiasi dengan orang lain yang berbeda budaya, maka kita perlu menyiapkan dua hal, yaitu jangan terlalu yakin bahwa seseorang dapat memahami budaya orang lain secara sempurna, dan jangan mudah terbawa pola generalisasi seseorang dari budaya berbeda. Terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Ada kurang salahnya, kami minta maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.